Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di halaman rumah dengan berbagai jenis tanaman hias. Namun di sini saya bakalan membahas ya, karena secara kebetulan daerah Wonosobo ini sedang banyak terkena ataupun diguyur hujan. Jadi di sini saya bakalan membahas baiknya tanaman-tanaman hias yang berada di halaman luar ya, yang pastinya juga harus adanya naungan, karena beberapa jenis tanaman hias ketika banyak terkena air hujan kemudian tidak adanya naungan, maka biasanya akan berdampak buruk pada bagian batang dari tanaman tersebut, termasuk juga berpengaruh pada bagian daunnya. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan tidak semua jenis tanaman hias ya itu bisa tahan dengan guyuran air hujan yang secara terus-menerus, karena biasanya bisa mengakibatkan pembusukan pada bagian batang tanaman, bahkan pada bagian daunnya, yang mengakibatkan tanaman tersebut itu bisa mati ya. Dan di sini saya meletakkan beberapa tanaman hias yang memang saya sengajakan saya taruh berada di bagian halaman, yang pastinya ini juga terkena air hujan secara terus-menerus ya, karena secara kebetulan Wonosobo untuk saat ini ya ini sedang mengalami musim hujan. Dan di sini saya menaruh beberapa tanaman hias yang menurut saya ini benar-benar aman ketika saya taruh pada bagian halaman luar yang terkena hujan. Namun di sini di sekitar jam 10 ya, sekitar jam 10 pada daerah ini ya, karena secara kebetulan juga saya memiliki naungan dari pohon manggis ini yang setidaknya untuk asupan cahaya matahari ini tidak begitu berlebihan. Hanya saat mulai masuk siang pada daerah tempat ini baru terkena cahaya matahari. Nah, namun di sini saya bakalan membahas tentang tanaman-tanaman hias yang akan aman ya ketika diguyur hujan dan banyak mendapatkan asupan air. Nah, di sini ada tanaman hias, ada dolar. Kemudian juga ada philodendron. Kemudian juga ada mataloa dan ada anthurium juga. Termasuk juga ada calathea. Nah, kenapa untuk tanaman-tanaman hias ini menurut saya itu aman ketika terkena air hujan yang terus-menerus? Karena pada bagian batang dari tanaman tersebut itu tidak lembek ataupun tidak banyak mengandung air ya, tidak banyak mengandung air. Sama halnya seperti tanaman hias aglonema. Untuk batang dari tanaman hias aglonema sendiri, ketika memang banyak asupan dari air hujan ya, dari air hujan itu biasanya pada bagian perbatasan antara media tanah ini biasanya gampang sekali terjadi pembusukan ketika memang kapasitas air atau debit air itu berlebihan. Namun untuk jenis tanaman-tanaman hias yang seperti ini ya, ada peslili, ada calathea, dia itu memiliki batang tanaman itu yang aman ya, aman ketika sedang musim hujan seperti ini. Namun berbeda lagi dengan jenis tanaman hias keladi. Untuk jenis tanaman hias keladi, semakin pada bagian medianya itu memang lembab ataupun basah, itu sangat aman sekali, bahkan memudahkan menyuburkan pada tanaman keladi. Karena biasanya keladi ketika mengalami masa dorman itu biasanya memang mengalami asupan air itu agak berkurang ya, ataupun sering kering yang mengakibatkan dorman. Namun ketika sedang mengalami musim hujan itu banyak sekali keladi-keladi yang mulai pada bermunculan ya, tunas-tunasnya. Dan juga ada jenis tanaman hias anthurium. Untuk jenis tanaman hias anthurium juga tahan ya, banyak terkena air hujan, karena untuk jenis tanaman hias anthurium sendiri memang banyak dijadikan sebagai penghias indoor ya. Dan saya sering menjumpai juga medianya itu menggunakan media air. Dan di sini saya ada satu contoh tanaman hias bigunia ketika saya taruh berada di area luar yang kena hujan ya, kena hujan. Ini pada bagian batang daun.
Ini banyak yang seperti ini ya, banyak yang rusak. Padahal untuk penempatan ini berada di tempat teduh, namun kembali lagi debit air yang terlalu besar ya. Nah, hal yang paling buruk terjadi pada tanaman hias yang ditaruh pada tempat yang seharusnya ditaruh di tempat yang teduh, namun ditaruh di tempat yang luar. Ketika terkena panas dan hujan itu seperti ini, pada bagian daunnya. Saat musim kemarau ini akan mengering, namun kemudian ketika musim hujan ini akan membusuk seperti ini. Jadi memang benar-benar ketika tanaman hias itu mempunyai tempat tersendiri-sendiri ya untuk menempatkan tanaman hias itu biar bisa tumbuh dengan baik. Dari corak daunnya, pertumbuhannya. Dan demikian ya beberapa tip dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias yang memang menurut saya ya itu bisa aman ketika ditaruh di halaman rumah, yang pastinya juga ada naungan ya ketika sedang musim hujan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.